Jadi ilmu itu ada dua macam. Ada ilmu yang harus tahu, nggak boleh nggak tahu. Yang kedua, ada ilmu yang kita boleh nggak tahu. Adapun yang pertama, yaitu ilmu yang kita harus tahu, nggak boleh nggak tahu, yaitu ilmu-ilmu yang sifatnya basic. Sholat, puasa, zakat, wudu, mandi besar, ya kan, menghilangkan najis, itu sifatnya basic. Kenapa? Karena kita tidak mungkin bisa wudu tanpa adanya ilmu wudu. Tidak akan bisa yang namanya melakukan mandi besar kecuali dengan mempelajari ilmunya mandi besar. Kita tidak akan bisa yang namanya menghilangkan najis secara suci dan benar kecuali kita sudah mempelajari ilmu bagaimana kita menghilangkan najis secara sah dan benar. Lalu kemudian kita tidak akan bisa sholat kecuali dengan mempelajari ilmu sholat. Kita tidak akan bisa puasa yang benar kecuali dengan kita mempelajari ilmunya puasa, apa saja yang membatalkan puasa. Nah, kemudian kita tidak akan bisa melakukan zakat yang betul karena zakat gak sama dengan sedekah. Maka tidak akan bisa zakat yang betul kecuali dengan cara apa? Mempelajari ilmu zakat, semacam itu. Dan seorang ketika wajib melaksanakan ibadah haji, maka dia wajib mempelajari ilmunya haji. Kenapa? Karena dia tidak akan bisa menjalankan ibadah haji kecuali harus belajar ilmunya haji dan umroh, semacam itu. Lalu kemudian kita basicnya seorang suami katakan, maka dia tidak akan bisa menjadi suami yang baik kecuali harus mempelajari ilmunya bagaimana menjadi suami yang baik. Kita tidak akan bisa menjadi seorang istri yang baik kecuali harus mempelajari bagaimana menjadi istri yang sholihah, semacam itu. Kita tidak akan bisa menjadi orang tua yang baik, menjadi ayah dan ibu kecuali harus mempelajari bagaimana menjadi orang tua yang baik yang bisa memberikan figur lingkungan yang baik untuk anak-anaknya. Sekiranya anaknya bangun tidur mata ngelihat orang tuanya, ayah ibunya dalam keadaan sholat, baca Al-Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaupun ngobrol tentang masalah hal-hal yang positif yang apa? Buat karakter seorang menjadi baik. Semacam itu. Itu sifatnya apa? Basic. Seperti itu. Kita seorang anak maka wajib belajar bagaimana menjadi anak yang berbakti. Itu sifatnya basicnya. Kita punya hati, ya kan, maka kita harus mempelajari bagaimana kita itu menjaga hati kita dari hal-hal yang negatif dan mengisi hati kita dengan hal-hal yang positif. Bagaimana mungkin kita bisa bersyukur, tawakal, sabar, qanaah, jujur, ya kan, lalu kemudian bersyukur, ikhlas, wara', zuhud dan seterusnya tanpa mempelajari ilmu-ilmu tersebut, mustahil. Aywa. Maka ilmu yang semacam ini adalah ilmu yang sifatnya basic, yang harus tahu, nggak boleh nggak tahu. Yang kedua, ilmu yang boleh kita nggak tahu, yaitu ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah, yang sifatnya pendalaman atau profesi khusus. Contohnya apa? Ahli di dalam ilmu agama secara mendalam, sehingga dia ahli dalam ilmu fikih, tafsir, hadis. Nggak wajib, tapi harus ada yang namanya perwakilan. Nggak wajib semua orang jadi seorang dokter, nggak wajib, tapi harus ada seorang dokter. Nggak wajib semua orang ahli di dalam teknologi, tapi harus ada. Kenapa? Fardu kifayah, perwakilan. Nggak wajib semua orang mempelajari ilmu yang namanya astronomi, nggak wajib, tapi harus ada. Seperti itu. Maka itu sifatnya apa? Fardu kifayah, yang sifatnya perwakilan. Seperti itu. Maka ilmu-ilmu yang pertama tadi itu nggak boleh nggak tahu, harus tahu. Kenapa? Itu sifatnya fardu ain. Fardu ain adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diwakilkan. Semua orang harus menjalankan, baik yang laki-laki maupun perempuan, bagi yang kaya ataupun miskin, bagi yang tampan ataupun yang nggak tampan, bagi yang cantik ataupun yang nggak cantik. Semua harus belajar. Bagaimana mungkin kita akan bisa menutup aurat kalau kita nggak tahu ilmunya menutup aurat? Dikira menutup aurat hanya sekedar semacam itu. Enggak. Ada cara menutup aurat yang jelas dan sah secara syar'i, semacam itu. Yang mana di sini jelaskan kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, barang siapa yang mencari ilmu, ya kan,
maka pada hakikatnya dia sedang mencari surga dan ridhanya Allah Subhanahu wa taala, khususnya ilmu-ilmu yang sifatnya basic tadi. Fahim tak? Aywa. Akan tapi barang siapa yang mencari kemaksiatan, maka sejatinya dia sedang mencari apa? Mencari neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala min dzalik. Maka kita jangan berhenti untuk belajar. Kita harus belajar, ngaji, ya kan? Ketika ada seorang kiai, seorang ustaz, seorang guru, ya kan? Kita harus datang ke beliau bukan hanya sekedar sowan, tapi juga ngaji. Pelajari ilmu yang sifatnya basic, yang sifatnya nggak boleh nggak tahu. Yang pertama tadi, semacam ya kita sempatkan seminggu sekali, nggak apa-apa wis, datang majlisan ke situ. Atau sebulan sekali wes paling lama kayak gitu. Karena ada kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diinginkan menjadi orang yang baik, maka dia akan difahamkan di dalam ilmu agama. Dan barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diinginkan faham ilmu agama, maka dia akan dimudahkan datang ke majelis. Ketika ada seorang kiai, seorang ustaz, seorang ustazah, ya kan, seorang habib dan seterusnya,